izinkan kami beristirahat meskipun hanya sebentar saja di neraka. Itu yang mereka katakan. Saking dahsyatnya hisab, mereka nggak ngerti gimana dahsyatnya neraka, sampai mereka bilang, wis di neraka aja nggak apa-apa, daripada kami harus menjalani proses sedahsyat ini. Maka dalam kondisi sudah tidak bisa untuk berbuat apapun, mau lari pun di situ sudah dikepung semua sama malaikat, nggak bisa kita lari kemana-mana. Maka disitulah kemudian para ulama datang menuju Nabi Adam alaihissalam. Mereka bilang, wahai Adam, engkau adalah manusia pertama yang Allah ciptakan dengan tangannya. Kami mohon kepada engkau, datanglah kepada Allah untuk segera menjalankan proses hisab itu untuk kami. Apa jawaban Nabi Adam? Maaf, hari ini Allah sangat murka kepada kita, dan aku takut sekali sama Allah. Karena Allah tuh gak mau ngomong sama kita, saking marahnya Allah di hari ini. Apalagi dulu aku pernah melakukan kesalahan dengan makan buah yang Allah larang untuk aku mau makannya. Bayangin, Nabi Adam itu diusir dari surga gara-gara apa? Makan satu gigit loh ya, nggak sampai kenyang gitu. Baru sak gigit aja hukuman bagi orang yang memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perutnya, apa? Diusir dari surga. Sekarang bayangin coba ke kita, makan riba dengan gampangnya, masukin hal-hal bukan cuma zatnya yang haram, bahkan cara yang dilakukan sesuatu yang haram. Gak kebayang gimana murkanya Allah pada saat itu. Nabi Adam aja, saking beliau ngerasa bersalahnya saat itu, maka beliau bilang sama para ulama, gak bisa, Allah sangat marah sama kita hari ini. Aku takut untuk meminta kepada Allah, datanglah kepada Nuh. Nuh adalah Rasul pertama di muka bumi. Datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian ketika memohon kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama, tolong mohonkan kepada Allah untuk segera memberlakukan hisab untuk kami. Apa jawaban Nabi Nuh? Maaf, aku gak bisa. Allah sangat murka kepada kita hari ini. Apalagi dulu aku pernah berdoa kepada Allah untuk menghancurkan semua orang kafir yang masih tersisa di muka bumi ini. Saking Nabi Nuh merasa bahwa sia-sia 950 tahun beliau berdakwah, yang menjadi pengikutnya nggak sampai 15 orang. Akhirnya beliau dalam kondisi itu minta sama Allah, ya Rabb, la tadar alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Dan itu kesalahan beliau, versi Nabi Nuh. Aku tuh pernah doa keburukan, jangan ke aku, datanglah kepada Ibrahim, karena Nabi Ibrahim adalah kekasihnya Allah. Datang kepada Nabi Ibrahim. Padahal perjalanan dari satu nabi ke nabi yang lain itu ditempuh selama 1000 tahun perjalanan. Dari mana taunya? Rasulullah kabarkan. Kita memang tidak tahu itu karena kita belum mengalami. Tapi kalau teman-teman nggak belajar, mau itu benar atau enggak, itu sesuatu yang pasti. Kematian itu sesuatu yang pasti. Kalau kemudian kita bilang itu dongeng belaka, itu hoax, itu begini, kayak pernah ngalamin aja. Kita pernah ngalamin atau enggak? Rasul itu basyar, mithlukum yuha ilayya, kata Rasul, sampai diabadikan dalam Al-Quran, aku tuh manusia biasa kayak kalian. Tapi yuha, Allah ngasih aku wahyu, yang akhirnya dengan wahyu itu disampaikanlah ke kita, biar kita persiapan. Kita, pilihannya ada di kita. Kita mau siap-siap atau enggak, itu bakalan terjadi. Mau kita percaya atau enggak, itu nanti akan kita alami. Tapi dengan kita paham kehidupan setelah kematian sedahsyat itu, kita persiapannya bakal lebih matang. Bekal yang kita bawa nggak main-main. Pastikan bahwa perjalanan kita menuju Allah dengan bekal yang cukup. Karena kalau kita sampai kehabisan bekal di jalan, maaf, kita nggak bisa balik buat cari bekal lagi. Gimana caranya kita mau pulang ngambil lagi? Ya, maka tadi Nabi Ibrahim saja yang disebut kekasih Allah nggak sanggup untuk meminta kepada Allah syafaat. Sampai akhirnya beliau bilang, datanglah kepada Musa, karena dia adalah kalimullah, karena Musa adalah orang yang diajak berbicara langsung sama Allah. Nabi Musa didatangi dan dia juga mengatakan, maaf aku nggak bisa, karena aku pernah membunuh seseorang yang Allah tidak menyuruh aku untuk membunuhnya. Datanglah kepada Isa, datang kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa pun tidak bisa. Walaupun tidak disebutkan dalam hadis kenapa beliau, alasannya apa memang tidak disebutkan. Cuman ulama kemudian menafsirkan bahwa sebagai bentuk penghormatannya Nabi Isa kepada Nabi Muhammad. Maka barulah dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad, maka para ulama nanti akhirnya mendatangi Rasulullah. Disitulah Rasulullah bersujud lama sekali di hadapan arsy-Nya Allah. Rasul itu nego nanti sama Allah.
Sujud lama banget sampai Allah tuh bilang, ya Rasulullah, engkau tidak pantas bersujud selama ini. Angkat kepalamu, sal, u'ti, minta aku kasih, kata Allah. Isfa, tushfa, engkau minta syafaat, aku kasih syafaat itu. Saking cintanya Allah kepada Rasul, maka disitulah Rasulullah kemudian mengatakan, ya Allah, kami sudah tidak kuat untuk menanti proses hisab yang selama ini. Mohon segera perlakukan hisab untuk kami. Barulah saat itu, setelah 50.000 tahun lamanya, Allah mengizinkan untuk memberikan kepada kita hisab, diawali dengan penerbangan buku catatan amal. Nah, ini yang kita bahas di pekan lalu, di bulan lalu. Jadi saat itu Allah mulai menerbangkan buku catatan amal kita masing-masing. Disitulah yang akan menjadi patokan bagaimana perjalanan hisab kita. Begitu diterbangkan, masing-masing akan menangkap buku tersebut. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini, barang siapa yang kemudian dia bisa untuk menangkap dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka proses selanjutnya akan dihisab, tapi hisabnya hisab yang ringan. Tapi kalau sudah menangkapnya dengan tangan kiri, atau bahkan min wara'i dhahri, dari belakang punggung, fasawfa yuhasabu hisaban asira, maka hisabnya akan menjadi hisab yang berat, atau bahkan berakhir menjadi sebuah kecelakaan. Maka begitu masing-masing mendapatkan buku catatan amal, barulah kemudian Allah menjalankan hisab satu persatu untuk kita. Maka hisab itu artinya apa? Satu perhitungan. Yang kedua, hisab adalah pengadilan. Yang ketiga, hisab adalah pemeriksaan secara detail. Karena nanti kita itu dihisab sama Allah satu persatu, face to face gitu ya. Allah menyendiri untuk bertemu dengan kita. Itu hisab. Maka dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 25 sampai 26, di mana Allah katakan, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali, kemudian kewajiban kamilah melakukan hisab terhadap mereka. Maka pertama, apa yang menjadi pokok pertanyaan di hisab itu? Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari At-Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seseorang pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Jadi umur itu nanti secara khusus 2 kali Allah hisabnya. Yang pertama secara keseluruhan, yang kedua nanti di khusus masa muda. Nah, jadi kalau masa tua itu tidak ada secara khusus, tapi masa muda itu justru ada secara khususnya nanti dihisab. Jadi yang pertama akan dihisab tentang umur, untuk apa dihabiskan. Umur itu modal terbesar yang sering diremehkan oleh manusia. Kata Allah dalam Al-Mu'minun 115, afahasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia? Terus kita pikir bahwa Allah nyiptain kita itu gak ada gunanya gitu. Terus kita ngerasa bahwa Allah ini cuma permainan doang, belum tentu juga yang disampaikan benar, itu juga cuma dongeng. Dari mana taunya kalau nanti kehidupan setelah kematian begini dan begitu. Apa untungnya Allah menciptakan kita itu dengan main-main? Maaf ya, Allah gak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Allah tidak menciptakan kita pun Allah gak rugi. Bahkan dengan kita mau maksiat, kita mau nggak percaya dengan apa yang Allah sampaikan, baik di dalam Al-Quran maupun lewat hadis dari Rasulullah, itu tidak menambah kemuliaannya Allah. Kita nggak percaya, Allah juga nggak jadi hina. Kita ninggalin Allah pun saat ini, Allah tetap dengan kehormatannya. Jadi jangan terus ngerasa bahwa Allah begini gitu. Kita jangan mempertanyakan Allah. Justru kita yang nanti akan ditanya sama Allah. Maka umur yang hari ini sering kali kita remehkan. Bahkan pada saat di pagi hari kadang kita ngerasa kok lama banget ya nunggu sore gitu ya. Bahkan waktu pagi pun kita akan ditanya, untuk apa pagi itu kita lakukan? Untuk malam dihabiskan untuk apa? Berapa jam yang kita pakai buat Allah? Berapa jam yang untuk dunia? Sekarang kalau kita mau ngitung secara matematis ya, manusia itu rata-rata sehari tidurnya 8 jam rata-rata.
24 jam Allah kasih. 24 jam dikurangi 8, 16 jam. Kalau 8 jam itu sehari, kita bagi deh kali 30 hari, 240 jam. Berarti dalam 1 bulan kita buat tidurnya tok sing orang ngopo-ngopo itu 10 hari. Coba kebayang nggak? 10 hari tok. 10 hari itu kita gunakan tidur nggak bangun-bangun. Sedangkan dari 16 jam tadi yang kita tidak tidur itu masih kita bagi porsinya, ya buat makan, ya buat mandi, yang ngurusi keluarga, ya jalan-jalan, ya ngaji, ya sholat, ya main, ya scroll. Sekarang coba dari sekian belas jam itu yang benar-benar kita pakai buat Allah berapa sih? Sholat sehari berapa kali? Adakah setiap kali sholat kita setengah jam? Enggak. 5 menit, 10 menit. Berarti dari 24 jam yang full buat Allahnya berapa lama coba? Itu pun kalau tidak tercampur dengan dunia loh ya. Kita itu betapa hinanya jadi manusia. Maaf ya saya bilang, 5 menit aja kita sholat, yang kita benar-benar fokus mikirin Allah, gak mikirin dunia sama sekali, berapa menit? Gak ada. Bahkan sering banget kita tuh sholat, ingetnya cuma takbiratul ihram sama salam. 4 rakaat, 2 rakaat yang kita jalin, entah pikiran kita tuh kemana. 5 menit aja kita naruh dunia kita, gak kita bawa saat kita ketemu sama Allah, gak mampu. Coba, hinanya gak kita sebagai manusia? 2 rakaat subuh aja lah tadi pagi, yang benar-benar harusnya pikiran kita masih fresh gitu loh. Ada aja yang dipikirin. Oh nanti ngambil rapot jam piro ya jiko rapot oh bariki aku rene terus iki rene, oh barang itu kan kepikir tuh di sholat subuh. Maka sebenarnya kita tuh kalau mau nuntut sama Allah masuk surga, izin loh. Karena mau sebanyak apapun amal yang kita lakukan, sebenarnya kalau dibuat untuk ngebeli tiket surga nggak akan cukup. Surga tuh harganya mahal. Kalau kita beli dengan amal soleh kita itu banyak cacatnya. Kita itu masuk surga bukan dengan amal soleh, dengan kesiannya Allah sama kita. Saya jadi ingat podcastnya Ustaz Felix Xiao itu, dia bilang pintu masuk paling mudah seseorang untuk jatuh cinta itu lewat jalur kasihan. Tapi ini tidak untuk coba-coba ya. Saya nggak mau ibu menjual kesedihan kepada para ustadz gitu. Nanti itu jadi masuk pintu jatuh cinta paling gampang dari wanita kepada pria gitu ya. Ustadz, suami saya begini Ustadz. Nah, itu nanti malah jadi fitnah ya. Jadi bukan karena kecantikan fisik, bukan karena jalur kasihan. Maka jangan menjual kesedihan kalau sama manusia gitu ya. Tapi kita boleh jual kesedihan sama Allah. Karena Allah akan jatuh cinta sama seorang hamba yang benar-benar ngerasa hina, ngerasa lemah, ngerasa nggak berdaya, ngerasa bahwa ya Allah ini tuh kalau nggak ditolong sama engkau nggak bisa loh. Nah Allah tuh seneng banget loh kalau kita kayak begitu. Allah tuh seneng kalau kita ngemis-ngemis, nangis-nangis gitu ya. Karena Allah itu pengen jadi satu-satunya zat yang memang kita bergantung penuh sama Allah. Makanya kenapa kita sering dikecewakan dalam hidup, biar Allah itu ngasih tahu kita bahwa kamu mau berharap apapun sama manusia, manusia itu potensinya mengecewakan. Tapi kalau kamu berharapnya sama aku aja, sama Allah, Allah janji gak akan pernah ngecewain kamu. Maka kita masuk surga itu karena kesiannya Allah. Ibaratnya kayak ya Allah, iki janjane ya ora patut sing mlebu surga. Lah wong amale lho koyo ngene. Ning nek ra mlebu surga ya piye ya mesake. Ya wis lah rapopo lah mlebu lah gitu loh. Jadi kita tuh sebenarnya dalam melakukan kebaikan itu berharap belas kasihnya Allah. Karena dengan belas kasihnya Allah, dengan rahmatnya Allah itulah kita masuk surga. Maka hisab itu nanti orang macam-macam. Bagi orang beriman, hisaban yasiro, hisabnya akan ringan walaupun akan menjalani proses itu. Tapi Allah lihat, oh kamu begini, ya wes, kesalahanmu nih jadi banyak loh, nggak apa-apa lah, tak ampuni, ya wes ya, masuk surga. Nah gitu loh. Jadi hisaban yasiro itu akan dihisab, tapi hisabnya mudah. Dosa yang kita lakukan walaupun sudah kita taubati itu nggak hilang sebenarnya, jadi masih ada nih di sisi Allah. Cuman sama Allah sudah nggak dilihat, oh ini kamu sudah taubati, ya sudah aku hapuskan gitu. Makanya
ketika kita nanti menghadap Allah masih bawa dosa yang belum ditaubati, masih punya dosa yang belum untuk dihapuskan dengan ujian-ujian, itu yang nanti harus diadab di kubur. Tapi kalau dosa itu sudah kita taubati, insya Allah walaupun masih ada, tapi diringankan sama Allah ya. Maka ini sebuah renungan buat kita. Jika umur adalah amanah, maka dosa itu adalah pengkhianatan terbesar kita terhadap waktu. Umur yang Allah kasih itu amanah buat kita. Tapi kalau sampai amanah yang Allah kasih itu kita gunakan untuk berbuat dosa, maka berarti kita berkhianat terhadap waktu yang Allah kasih. Dan Allah paling benci sama pengkhianatan. Gak main-main loh kalau dalam masalah pengkhianatan itu. Kita lihat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an illa an yushraka bihi syai'a. Allah itu mengampuni semua dosa kecuali satu, syirik. Syirik itu bahasa gampangnya selingkuh dari Allah. Walaupun cuma dari segi niat, Allah benci sama orang yang menduakan ia untuk dunia atau untuk apapun, meskipun tidak dari segi aksi, tapi dari segi niat. Makanya Allah nggak suka, benci sama orang yang harusnya puasa buat Allah, tapi ternyata puasanya biar anaknya keterima PNS, misalkan gitu. Itu kan berarti sudah selingkuh dari Allah dari segi niatnya. Orang yang hari ini mungkin sholat duha, tapi biar jualannya laris, berarti ketika duhanya sebagai pancingan untuk kehidupan dunia. Padahal harusnya sholat duhanya untuk Allah kok. Maka jangan pernah membuka pintu menduakan Allah sekecil apapun, meskipun dari segi niat kita. Ya, makanya yang akan hisab ada tentang apa dihabiskan. Yang kedua, umur tadi secara khusus, maka yang ini adalah tadi secara umum, sekarang secara khusus wa an syababihi fi tentang masa muda untuk apa digunakan. Buat yang hari ini masih muda-muda, justru masa muda itu yang nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bahkan di dalam hadis disebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih, ada 7 golongan yang dinaungi sama Allah, di mana tidak ada naungan yang bisa dinaungi kecuali naungannya Allah. Di antara yang dinaungi itu adalah syabun nas'atun fi ibadatillah, seorang pemuda yang dia tumbuh di dalam beribadah kepada Allah. Pemuda, bukan orang tua. Jadi kalau sekarang ngaji di mana-mana sudah pada sepuh-sepuh, ya biasa itu. Saya baru bisa ngaji pas pensiun, adalah biasa. Yang jamaah sholat mulai dari yang muadzin, ngantek sing komat, ngantek sing imam, ngantek sing makmum, simbah-simbah kabeh wis biasa itu. Giliran anak mudanya mana? Nongkrong di kafe, pesannya kopi 1, minumnya 3 jam nggak habis-habis karena numpang wifi gratis gitu ya. Nah, justru pemuda-pemuda inilah yang akan ditanya secara khusus hisabnya. Mulai dari mata digunakan melihat apa, jari, gimana dia scrollnya, apa yang dia tulis, captionnya, dia nyindir orang di status WA apa enggak, dia nge-stalking IG-nya siapa, misalkan gitu ya, jari semua tuh. Hatinya terpaut pada siapa, berharapnya kepada orang lebih besar enggak daripada harapannya sama Allah. Maka pemuda yang hari ini lalai dari menangis, yang lalai dari beribadah, maka justru nanti di hari tua dia akan menangis dan akan lebih keras lagi menangis pada saat di hari hisab. Yang kedua yang akan ditanya, yang ketiga, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang harta, itu 2 hisabnya. 1, dari mana dapatnya, 2, untuk apa digunakan. Berarti harta itu yang dihisab, yang kalau didapat dengan cara yang halal dan digunakan untuk sebuah kebaikan, itu hisab. Tapi kalau ternyata didapatkan dengan cara yang haram, digunakan untuk sesuatu yang halal, misalkan nih, haram digunakan untuk sesuatu yang halal, misalkan nih, haram digunakan untuk sesuatu yang halal, misalkan nih, haram digunakan untuk sesuatu yang halal, misalkan nih, dianya dengan cara yang halal, tapi digunakan untuk open BO misalkan, maka ya nggak ada hisab, langsung cemplung neraka, karena udah tahu jawabannya. Ini digunakan untuk yang haram.
Ada yang dapat dengan cara yang haram, mungkin dia bisa dapat dengan cara riba misalkan, tapi digunakan untuk umrohin orang, untuk bangun pesantren, maka ini juga tidak dihisap, cemplung neraka. Jadi yang dihisap itu harta yang didapat dengan cara yang halal, digunakan juga untuk suatu kebaikan. Maka pertanyaan ini berarti satu sumbernya, dua penggunaannya. Maka hisap harta mencukup, apakah halal, bercampur enggak dengan sesuatu yang haram ya, apakah dizakati atau tidak, dipakai maksiat atau enggak. Maka harta itu bukan ditanya berapa yang kita punya, tapi dari mana dan kemana, itu harta. Maka saya cuma sampaikan ke teman-teman, nggak usah kita pandang orang yang lebih banyak hartanya dari kita adalah orang yang disayang sama Allah. Karena saya mendapati misalkan di media sosial gitu ya, melihat ada orang yang mungkin influencer sama Allah dikasih harta yang banyak. Saya buka komentar netizen, saya bilang, ya Allah, aku tahu sih harta itu cuma titipan, tapi kenapa dia dititipinnya banyak banget ya Allah? Sedangkan aku enggak gitu ya. Jadi dia iri gitu, ngerasa bahwa orang lain ada yang dititipin banyak, kenapa aku nggak dititipin banyak. Sekarang kita belum paham jawabannya apa, tapi nanti pada saat perjalanan hisab kita akan bersyukur bahwa sama Allah nggak terlalu banyak dititipi, karena hisabnya nggak akan berat. Bahkan pernah ada sebuah kisah ya, kisah itu ya kita ambil sebagai sebuah pelajaran aja. Jadi ceritanya ada seorang laki-laki kaya raya gitu ya. Kemudian dia merasa bahwa kematiannya akan dekat, tapi dia takut menghadapi kematian. Takut ditanya nanti di alam kubur seperti apa. Akhirnya dia bikin wasiat, siapapun yang mau untuk menemani aku di kuburan selama 40 hari, maka akan aku berikan separuh dari hartaku. Akhirnya disampaikan kepada anak-anaknya, gak ada mau anak-anaknya nemenin dia 40 hari di kuburan ya. Jadi masuk kuburan itu. Kemudian yang lainnya tanya ajudannya, juga nggak mau. Akhirnya disampaikanlah ke seluruh kampung saat itu. Akhirnya ada seorang petani pencari kayu gitu ya, miskin. Dia merasa ini kehidupannya harus berubah nih. Mungkin kalau aku ikut itu dia akan bisa punya harta yang cukup. Akhirnya dia mau untuk menerima surat wasiat itu kalau mati menemani selama 40 hari. Akhirnya benar si orang kaya ini meninggal dunia gitu ya, kemudian dikuburkan dengan mewah, dan ketika dikuburkan si tukang kayu ini dia ikut dikuburkan di situ. Nah, pada saat malam pertama malaikat Munkar dan Nakir datang gitu ya. Nah, ternyata bukan bertanya kepada si laki-laki ini, justru bertanya sama si yang orang nemenin ini, yang dia itu cuma tukang kayu gitu ya. Dia tanya, kamu kenapa kok mau ikut bersama dengan orang ini? Iya, aku butuh harta. Emang kamu gak punya harta? Aku gak punya harta selama ini. Apa hartamu yang kamu punya? Aku cuma punya sebuah kapak gitu. Terus akhirnya ditanya sama malaikat, dari mana kamu dapatkan kapak itu? Ya, aku beli dengan uangku. Dari mana kamu dapat uang itu? Aku bekerja. Apa kerjamu? Aku menebang pohon. Pohon siapa yang kau tebang? Ya, pohon liar saja yang ada di hutan. Apa kamu yakin pohon itu gak ada yang punya? Terus ketika kamu tebang pohon itu, kayunya untuk apa? Untuk aku jual. Kemudian ketika kamu jual itu, kamu potong masing-masing kayunya, apakah sama rata? Ya enggak, aku kira-kira aja. Apakah sama dari timbangannya? Ya enggak. Terus nanti kalau ternyata nggak adil gimana? Apakah kamu sudah pasukan begitu? Jadi setiap hari itu ditanya kapaknya, dari mana, untuk apa, bla bla bla. Sampai sudah 39 hari yang ditanya masih soal kapak terus. Sedangkan yang mati tadi nggak ditanya gitu ya. Akhirnya di hari ke-40 itu, dia sudah tidak kuat, dia akhirnya keluar dari kuburannya. Sebelum katakan, sudah, ambil saja harta kalian. Aku tidak mau, aku aja cuma punya satu buah kapak. Ternyata pertanyaan itu nggak habis-habis selama 40 hari. Apalagi kalau aku punya harta yang banyak. Nah, ini bukan kisah nyata, artinya sebagai sebuah pembelajaran saja. Kalau ternyata harta yang cuma satu aja, itu hisapnya bakalan panjang banget. Makanya kenapa kok Rasulullah itu sampai bilang ya kepada Aisyah saat itu. Pada saat itu Rasulullah sudah meninggal dunia, kemudian di Madinah itu kedengaran suara kayak geruduk gitu. Aisyah tuh sampai nanya, ini suara gemuruh apa? Kok Madinah sudah tengah malam begini masih ada suara ribut-ribut? Kemudian pembantunya bilang, ini kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf baru saja kembali dari Syam membawa barang dagangannya untuk masuk kota Madinah. Saking banyaknya, jadi ada ribuan kuda beserta dengan apa yang ada di atasnya gitu ya. Karena kan mereka berkafilah dagang itu kan ekspor impor ya ke wilayah Syam gitu. Nah, itu ketika masuk ke Madinah, saking banyaknya barang dagangan yang dia bawa itu tuh sampai Madinah tuh keberisikan gitu. Nah, saat itu Aisyah kemudian mengatakan, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf kelak masuk surganya dalam keadaan merangkak. Karena di antara para sahabat, dia yang paling kaya.
sehingga dia harus mempertanggungjawabkan hartanya, dihisab sama Allah, saking banyaknya membuat dia itu masuk surganya yang paling terakhir, dan itu pun dalam keadaan merangkak. Padahal Allah ngerti semua hartanya Abdurrahman bin Auf itu disedekahkan di jalan Allah, dicari dengan cara yang halal, digunakan untuk Allah dan Rasulnya. Tapi ternyata yang seperti itu saja hisabnya yang paling berat, bahkan masuk surga dalam keadaan merangkak. Maka belum sempat Abdurrahman bin Auf menyelesaikan dari nurunin barang-barang itu, berita tentang Abdurrahman bin Auf masuk surga dalam keadaan merangkak sudah terdengar sampai telinga beliau. Sampai akhirnya di malam itu dia langsung datang ke hadapan Aisyah sambil bertanya, benarkah engkau mendengar sendiri dari Rasulullah apa yang beliau katakan tentang aku? Maka Aisyah mengatakan, iya, aku mendengarnya dari Rasul. Maka disitulah Abdurrahman bin Auf mengatakan, demi Allah, engkau yang menjadi saksiku wahai Bunda Aisyah, semua barang dagangan yang hari ini aku bawa, sekian ribu unta beserta dengan barang yang ada di atasnya, semuanya tidak ada yang tersisa, aku sedekahkan di jalan Allah dan Rasulnya. La adkhulannaha qaiman, sungguh aku pengen masuk surga dalam keadaan berdiri. Karena tadi berangkang, aku pengennya masuk surga berdiri, maka semua yang beliau punya disedekahkan di jalan Allah. Nah, ini contoh bagaimana ternyata harta semakin banyak kita punya, semakin memberatkan dari hisab kita. Walaupun ini ada sebuah perkataan ulama, walaupun memang ini tidak menjadi sebuah dalil yang kita ambil ya. Cuman ulama menyampaikan 40 hari barang yang kita punya yang itu tidak digunakan, itu yang akan memberatkan hisab kita di antaranya. Jadi patokan itu berapa? 40 hari. Jadi 40 hari itu ketika misalkan kita punya baju sudah kekecilan, mau dikasihin orang eman-eman, ini punya banyak kenangan, misalkan gitu ya. Nah ini nih, padahal baju saat kita masih muda, tapi kita nggak mau pakai sampai sekarang, karena mungkin tadi alasan-alasan tadi kekecilan nggak cukup bla 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 gitu ya. Maka itu yang akan memberatkan hisab. Jadi saya cuma ingin sampaikan sama teman-teman, jadikan apa yang hari ini kita punya itu meringankan, jangan memberatkan. Kalau dirasa memang semua akan dihisap, tapi nek bisa dibikin ringan aja hisapnya. Contoh misalkan, sesuatu yang akan ringan hisapnya itu kalau kita gunakan untuk kebaikan. Contoh misalkan, teman-teman punya baju baru. Ketika punya baju baru, akan berbeda hisapnya ketika pertama kali teman-teman pakai kondangan sama dipakai sholat atau dipakai kajian. Jadi saya ingat nenek saya Allah yarham itu setiap kali punya baju baru, pertama kali mesti dipakai sholat. Mesti itu, walaupun baju kondangan kayak apa, sholat dulu. Kalau kita kan, wah ini gak kondangan, wah yo setrika bla 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 gitu ya. Pertama kali kita mungkin pakai ketemu orang, enggak, pakai dulu ketemu Allah. Jadi nanti ketika Allah nanya gitu ya, loh bajumu lo banyak banget, ini gitu. Loh ini kan tak pakai buat ngaji ya Allah. Ini kan tak pakai buat sholat, ini pas sedekah, ini gitu loh. Jadi hisabnya akan ringan, gitu ya. Nah ini hisaban yasira. Jadi yang ketiga yang ditanya adalah tentang harta, dari mana dan untuk apa. Dan yang keempat, wa an ilmihi mada amila fihi. Dan ilmu yang hari ini kita miliki akan ditanya mada amila. Apa yang kita lakukan dengan ilmu itu? Apa yang kita lakukan dengan ilmu itu? Apa yang kita lakukan dengan ilmu itu? Maka ilmu itu ada dua yang akan menjadi pembela atau menjadi penggugat ya. Kata Rasulullah adalah al ilmu hujjatun laka au alaika. Ilmu itu justru bisa jadi membela engkau atau menggugat engkau. Nah, hati-hati nih ya. Jadi bisa jadi hujjah bagi kita atau justru menjerumuskan kita. Maka pertanyaan hisab pada saat ilmu itu sudah kita miliki, kita sudah ngerti hukumnya, tapi kok tetap melanggar, udah paham harusnya begini, tapi kok menunda kebaikan, udah belajar, tapi kok malah jadi orang yang sombong gitu ya. Tapi saya juga pengen teman-teman punya pemikiran bahwa wis lah ora sah ngaji, engko nek ngaji dadi ngerti hukume, engko ndak dosa awak dhewe nek nglakoni. Mending rasah ngaji, ora ngerti hukume, nek melakukan ora dosa. Nah itu salah. Ya, banyak orang yang tidak mau ngaji alasannya karena tidak mau paham hukum. Kalau paham hukum masih melakukan, nanti akhirnya jadi dosa. Mending nggak tahu karena nggak ngaji, sehingga ketika berdosa diampuni. Oh salah besar itu pemahaman yang seperti itu. Allah nanti giliran balikin loh ke kita. Sekarang apa? Dengan adanya media sosial yang seperti apapun kita tanya hari ini jawab, terus kita masih nggak tahu hukumnya, diketawain sama cicak lah, mosok koyo ngene wae ngerti kan gitu. Wong gosip artis yang nggak ada hubungannya sama kita aja sampai scroll cari tahu kebenarannya berhari-hari. Masa sekarang untuk hukumnya Allah
Kita nggak mau cari tahu gitu loh. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang tahu, kepada ahlu dzikri kalau kalian tidak tahu sesuatu. Loh sekarang itu bukan cuma fas'alu ahla dzikri, fas'alu ChatGPT in kuntum la ta'lamun, kan gitu ya. Tanya sama ChatGPT, kan kalau kita nggak tahu apa jawabannya, nggak ditahu ChatGPT gitu ya. Nah terus nanti kita bilang sama Allah ketika melakukan kemaksiatan, kan aku nggak tahu hukumnya ya Allah, aku belum belajar, aku nggak tahu kalau itu haram. Ketawain kita. Dunia ilmu itu ada di genggaman kita kok, ya. Maka ini di proses perjalanan hisab yang baru secara umum ya. Nanti semua akan ditanya tentang itu. Tapi nanti ada orang-orang yang pertama kali dihisab sama Allah, dan ada orang yang diselamatkan dari proses hisab itu. Nah, nanti insya Allah kita belajar lagi tentang hisab. Ini masih pembahasan yang cukup panjang, karena ada dalil yang menjelaskan bahwa ada 70.000 golongan dari umatku yang bisa masuk surga tanpa hisab. Berarti memang ada orang-orang yang VVIP, very very important person, sehingga langsung masuk surga. Jadi ibaratnya ini harusnya dihisab nih. Oh, kamu lolos dari hisab, masuk kanan sana, langsung bledeng surga. Nah itu nanti ada yang begitu. Tapi ada yang justru ketika di dunia dia nampak sebagai orang yang solih luar biasa, dengan tampilan amal yang afdol, yang benar-benar terbaik versi manusia, tapi justru jadi orang yang pertama kali diseret wajahnya ke neraka. Dan ini 3 kelompok yang di dunia kita memandang mereka sebagai orang yang solih. Karena 1 adalah orang yang berjihad fisabilillah, 2 ahli sedekah, 3 orang solih, orang yang belajar mengajar ilmu agama. Mungkin antara kita ini ustadz, pelajar, yang belajar ngaji, itu justru jadi potensi yang bakalan dihisab pertama kali, tapi naudzubillah justru tidak selamat hisabnya. Karena apa? Salah dalam melakukan niatnya. Ngaji biar dibilang orang solih, sedekah biar disebut dermawan, dia berjihad hanya sebagai dikatakan orang yang pemberani. Nah, jadi kita nih belum tahu apakah hisab kita nanti bakalan ringan atau bahkan menjadi orang yang celaka, dan kita berharap bisa masuk surga tanpa hisab. Nanti dalam hadis disebutkan ada 70.000 golongan ya dari umatku yang bisa masuk surga tanpa hisab. Di antaranya adalah 1, annahum la yastarqun, yang tidak minta untuk diruqyah. Nanti insya Allah saya detailkan, walaupun di beberapa kesempatan saya sudah bahas ini ya. Kalau mau masuk surga tanpa hisab, 1, tidak minta diruqyah. Tapi bukan berarti nggak boleh diruqyah ya, bukan berarti ruqyah itu haram, bukan. Tapi ketika kita minta orang untuk ngeruqyah kita, itu menghilangkan kesempatan buat kita masuk surga tanpa hisab. Bisa masuk surga nggak? Bisa, tapi proses hisab harus kita jalani. Kenapa kok kesempatan itu hilang? Karena itu menandakan bahwa tauhid kita kepada Allah tidak sempurna. Sebab orang yang minta ruqyah itu, dia kan minta tolong sama manusia. Sedangkan kita ini sebenarnya bisa langsung minta tolong ke Allah. Harusnya kita bisa ruqyah sendiri. Kalau kita ruqyah mandiri, berarti kan kita langsung ke Allah tanpa ada perantara. Tapi kalau minta diruqyah, berarti kita belok dulu ke manusia. Padahal manusia itu juga mintanya ke Allah. Maka ketika kita lebih percaya sama manusia yang juga penuh dosa, daripada kita percaya sama Allah secara langsung, maka itulah yang menghilangkan kesempatan kita untuk bisa masuk surga tanpa hisab. Dan yang 1, la yastarqun, tidak minta diruqyah. Yang kedua, tidak melakukan pengobatan menggunakan besi panas atau menggunakan kai. Kai itu kalau besi panas itu kalau zaman dulu memang biasanya kayak kayu atau besi dinyonyoskan ke api, kemudian ditempelkan ke bagian yang sakit. Walaupun memang kalau ulama kontemporer hari ini memandang bahwa besi panas itu bermetamorfosa menjadi metode laser. Itu pendapat ulama kontemporer ya, menyamakan hukum antara besi panas, karena sekarang mungkin udah nggak ada orang yang kayak besi dinyonyoskan terus langsung ditaruh di kulit atau apa, itu udah nggak ada. Tapi sekarang metamorfosanya kan kayak laser, itu kan dia besi juga. Ketika dia pakai listrik, biasanya kalau mungkin di klinik kecantikan gitu ya, menghilangkan flek dan lain sebagainya kan ada metode laser. Itu kan rata-rata di anestesi dulu, di mati rasa. Kenapa ya? Karena memang panas. Nah makanya ulama menyamakan hukum antara besi panas sama laser. Tapi sekali lagi ya, bukan haram hukumnya, bukan haram, tapi menghilangkan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga adalah tidak melakukan tatoyur. Jadi tatoyur itu adalah mengaitkan adanya keburukan atau keberuntungan ataupun antara kesialan sama keberuntungan dengan sesuatu. Ojo ngene, engko ndak ngene.
Oh, aku itu ngene, oh pantesan. Soalnya aku nih mau ngene. Nah itu, jadi mengait-ngaitkan antara sesuatu berhasil atau keburukan dengan sesuatu yang lain. Nah nanti insya Allah ini masih kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Masih membahas tentang hisab. Tadi baru sedikit saja bagaimana secara umum hisab itu yang akan ditanya. Tapi secara detailnya saya belum jelaskan. Untuk orang yang dihisab dengan ringan gimana? Syaratnya apa? Cirinya siapa? Yang dihisab ketika nerima dengan buku catatan, buku catatan dengan tangan kiri itu kayak gimana? Kalau yang di belakang punung gimana gitu ya? Nah itu nanti masih di perjalanan hisab. Nanti setelah hisab sudah selesai semua, barulah perjalanan selanjutnya adalah ke haud atau telaga. Nah telaga itu nanti bagi umat Rasulullah dipersilahkan untuk bisa meminum air dari telaga Rasul. Jadi telaga ini atau haud ini, atau telaganya namanya telaga Kautsar gitu ya. Jadi haud atau telaga ini sumber mata airnya di surga. Ini telaganya Rasul. Jadi nanti ada sifat-sifat dari telaga, bagaimana warnanya, rasanya, kemudian aromanya, jumlah gelasnya, dan yang meminum tidak akan kehausan selamanya. Dan disitulah nanti kita bisa bertemu dengan Rasul. Tapi ada orang-orang yang terhalang dari bertemu dengan Rasul. Mereka adalah yang ketika di dunia melakukan ibadah tapi tidak sesuai dengan tuntunan. Nah setelah nanti dari telaga, barulah kemudian perjalanan selanjutnya adalah dibentangkan sirat ataupun jembatan. Jadi dari padang mahsyar, di padang mahsyar itu nanti beberapa ya. Padang mahsyar itu nanti penerbangan buku catatan amal. Buku catatan amal setelah itu dihisap. Dihisap naik dulu di mizan. Jadi ditimbang dulu. Baru di mizan, setelah itu ke sirat, ke haud, ke telaga. Dari telaga kemudian Allah membentangkan neraka jahanam, dibentangkan di atasnya jembatan. Kita meniti jembatan, setelah dari sirat kita sampai di sebuah tempat namanya kontoroh. Nah kontoroh itu tempat penjernihan hati. Jadi bagi orang beriman hisap 2 kali. Yang pertama di padang mahsyar, yang kedua di kontoroh. Jadi di kontoroh itu bagi orang beriman akan dipertemukan dengan orang-orang yang ketika di dunia mau mereka gugat, sing utang orang nyaur. Nah itu nanti di kontoroh nih. Oh tak tagih ning akhirat. Nah itu tagihnya di kontoroh, tagihan Bu. Ya. Tapi kalau misalkan kita nggak mau nagih, justru nanti di perjalanan hisab tadi Allah spesialkan. Jadi Allah pada saat hisab yang menegangkan, nanti malaikat akan berseru, man ajruhu ala Allah. Siapa yang pahalanya langsung diberikan oleh Allah, ayo bangkit. 1, orang yang di dunia suka melaksanakan puasa. 2, orang yang ketika dikasih ujian dia bersabar. 3, orang yang didolimi tapi dia tetap bisa memaafkan orang yang mendolimi dia dan berbuat baik sama orang yang mendolimi dia. 4, orang yang ketika di dunia menghutangi orang lain dan memutihkannya. Nah, memutihkannya itu artinya ya wis lah tak ikhlas ke. Nah itu justru sama Allah di perjalanan hisab itu dikasih special reward gitu ya, dikasih pahala yang nggak saking berharganya orang ini, pahala itu tuh sampai nggak diwakili sama malaikat. Dan Allah sendiri yang langsung memberikan balasan itu. Tapi kalau kita jadi orang, wah aku nek kon ngikhlas ke, wong statusnya wae mlaku dolan brono, dolan ngene, mangan iki misalkan ya. Tapi buat dia bayar utang nggak mau, tak tagih ning akhirat. Nah, nagihnya itu nanti di kontoroh. Berarti kita masih harus menjalani proses hisab karena kan arep nagih gitu ya. Jadi hisab masih ya, kemudian nanti mizan masih, kemudian meniti sirat yo nek awak dhewe selamat. Nek nyegur piye ya, enggak jadi kontoroh karena sudah nyegur di sirat ya. Nah, barulah nanti di kontoroh itu memang kita saling menggugat satu sama lain, membayarnya dengan amal baik dan amal buruk. Barulah amal-amal baik yang tadi sudah terseleksi gitu ya, tidak tercampur dengan riya, tidak tercampur dengan ini itu, barulah yang kemudian Rasul nanti pertama membuka pintu surga, dan disitulah kemudian pintu surga akan memanggil kita masing-masing. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Semua orang masuk surga berbondong-bondong, gerobol-gerobol, grup-grup, kelompok-kelompok. Nggak ada yang masuk surga seorang diri. Jadi semua nanti pastikan kita punya grup yang mana, gitu ya. Grup main pedal kah? Kalau tidak solehah, maaf ya, nggak bisa sekelompok bareng. Nah, pastikan ini teman-teman solihah yang akan kita bawa untuk bisa masuk surga bersama-sama. Barulah nanti ketika masuk surga, nah nanti ada syafaat-syafaat lain dari Rasulullah ya. Ada yang nggak bisa masuk surga tapi dia punya anak soli, ada yang nggak bisa masuk surga tapi punya teman-teman solihah jumlahnya 40 sampai 100. Sebenarnya nggak bisa masuk surga tapi dia sabar ketika punya anak yang usia belum balik meninggal dunia dan dia ikhlas. Nah, jadi ada syafaat-syafaat yang memang bisa nolong kita di kondisi itu. Nah, jadi perjalanannya masih sangat panjang. Teman-teman, bismillah, semoga Allah mudahkan semua prosesnya.
Kalaupun hari ini sekali lagi ada ujian-ujian, dibikin ringan aja, karena itu semua bisa menjadi wasilah untuk menggugurkan dosa. Dan kalau hari ini kita dizalimi orang, ingat semua ada perhitungannya. Sekecil apapun yang dilakukan orang lain ke kita dari keburukan, pasti ada balasannya. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk orang lain, kok nggak dibales, nggak usah khawatir, maka balasan di sisi Allah jauh lebih besar daripada balasan di sisi manusia. Tetap berpositif thinking sama Allah, tetap harus bisa mencari zona untuk kita bersyukur lebih besar daripada kita meratapi nasibnya. Ya, kita ini hidup di dunia yang standar bahagia itu nggak ada. Kita mau cari bahagia yang never ending, yang long lasting, maaf, salah alamat, bukan dunia tempatnya. Karena dunia adalah darul bala, dunia adalah tempat ujian, kita belajar. Kalau mau minta hasil, ya nanti setelah kematian. Makanya harus bisa memandang kematian sebagai salah satu cara untuk kita mengistirahatkan semua dari kepenatan dunia. Kita titik sabar kita, gimana caranya kalau kita nggak mati? Kita mau beristirahat dari sakit kita yang sudah kita ikhtiarkan untuk cari pengobatan tapi nggak sembuh. Kalau nggak lewat mati, gimana kita mau beristirahat dari itu semua? Ya? Jadi sekali lagi, tetap minta sama Allah kekuatan, minta diringankan untuk bisa memahami takdir yang versi kita belum tentu baik, padahal nggak ada yang buruk versinya Allah, cuma karena kita nggak paham ilmunya aja. Ya, saling mendoakan dalam kebaikan, karena doa kita untuk orang lain hakikatnya juga kembali kepada diri kita sendiri. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.